Yang paling utama adalah tujuannya ya tentu jalur-jalur komunikasi dua arah, baik dari masyarakat ke pemerintah maupun dari pemerintah ke masyarakat. Melakukan pembinaan dan juga memberikan motivasi dengan memberikan sebuah challenge atau istilahnya apresiasi. Itu ada penganugerahan pengelolaan dari media sosial dan span lapor tadi. Jadi mana dinas-dinas yang melaksanakan pengelolaan media sosial yang baik gitu kan, responsif. Dari Pak Bupati sendiri ya, memang beliau sering kadang itu turun tanpa protokoler ya. Jadi tiba-tiba turun didampingi, mungkin hanya ajudan aja. Sebuah program yang memang ini menjadi program prioritasnya Pak Bupati ya. Kanal pengaduan melalui WhatsApp Lapor AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RJ Setia, apa kabar nih? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu baik saja ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi bersama saya Dita Ruspendi dalam Unjuk Bicara, bukan sekedar bicara. Kali ini tema kita seru banget nih, teman-teman pasti senang banget. Humas Pemda, Garda Depan Citra Daerah. Wih, keren ya judulnya ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana tim kehumasan dalam membangun, menjaga, dan meningkatkan citra pemerintah daerah di mata publik. Wah, keren banget, keren banget. Kalau temanya sudah tahu, pasti pada udah tahu juga dong ya narasumbernya siapa. Ih, bener banget. Narasumber kita kali ini keren banget. Pejabat publik yang dari generasi milenial. Fansnya banyak banget. Ini dia Bapak Ramdan Nurul Ihsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Kabid, luar biasa, seger banget. Alhamdulillah. Baik ya, kabar ya? Baik, keluarga, alhamdulillah. istri. Alhamdulillah sehat semua. Baby baik. Safiera. Ya, lucu banget, gemes banget. Aku ngikutin lagi banget aktif-aktifnya Instagram ini. kamu, lagi aktif-aktifnya ya. Umur berapa sih? Udah mau setahun Insya Allah sih baru mau 9 bulan. Masya Allah. 9 Tapi bulan. badannya gemuk banget. Iya, pertumbuhannya ya alhamdulillah. Masya Allah ya, Masya Allah ya. Ini ngomong-ngomong, kita kan milenial nih, sesama milenial. Iya. Zilenial enggak ya, udah nggak masuk. Udah maksa itu Iya, katanya. maksa ya. Iya. Saya izin panggil Akang aja ya. Boleh, Kang Ramdan boleh. ya, biar Boleh, deket mangga, ya. mangga. Masih Siap. punya toddler kan ya. Iya, Aku iya. juga punya toddler. Aku Betul. udah berdua. Produser kita juga tuh nyengir. Sama-sama milenial. Kita mau bahas, pengen kenalan lebih jauh tentang yang namanya bidang kehumasan di pemerintah daerah ya, Kang Ramdan ya. Sekarang ini Masya Allah, lama nggak ketemu tiba-tiba udah jadi kabid aja. Ya lumayan ya, udah berapa tahun ya. Banyak ininya juga nih, fansnya ya. Oh, Karena katanya Kang kurang Ramdan tahu ini. Iya dong, saya termasuk salah satu. oh iya. Terus Aku gimana? ngikutin terus ini, ngomong-ngomong seger banget ini gara-gara rajin olahraga nih kayaknya. Lagi hobi ini ya, hobi lari ya. Ya alhamdulillah sih udah
setahun belakangan ini lari itu tidak sekedar lari Bener gitu. banget. Jadi ada teknik-tekniknya, ada apa namanya, mungkin hal-hal yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Walaupun saya masih sangat jauh lah dari rekan-rekan yang lain yang mungkin sudah lebih dulu dan sudah ini, tapi ya paling tidak sedikit demi sedikit kita berprogres lah gitu ya. Dari mulai mungkin endurance-nya atau Nah, itu mungkin dia daya tahannya jarak ya. larinya juga gitu. Komunitasnya apa? Komunitasnya? Kebetulan kalau saya lumayan aktif dan ikut sering bareng di komunitas Jababeka Besa Antar. Boleh sapa dulu dong. Lagi pada nonton nih. Halo JBR. Ya. Dan sebetulnya kalau di ASN pun juga ternyata ada komunitasnya ya. Jadi ada ASN Runners. Ya. Dan kalau yang di Pemkap Bekasinya sendiri itu ada Wibawa Mukti Runners itu. Keren sebetulnya banget. bukan hanya pegawai atau ASN aja ya, gitu. Tapi memang itu komunitas yang ada di lingkungan Pemkap. Jadi. Keren banget, sejalan ya sama ininya, apa namanya, imbauannya. Iya. Gubernur kita juga. Karena mungkin supaya kalau tetap saya sehat. sih awalnya kan memang pertama buat sendiri ya. Kita usia kan semakin Bener bertambah banget, bener terus banget. gitu. Dan aktivitas kita juga nggak sedikit Makin gitu. padat. Tentu kita butuh kebugaran atau fisik yang memang harus ini ya, harus dijaga gitu. Setuju banget. Jadi bukan buat ngejar apa-apa gitu. Ya paling enggak ketika nanti mungkin kita udah usianya semakin bertambah Semakin atau udah matang. ya, kita masih ya kesehatan kita masih kita jaga lah. Bener banget, bener banget. Orang Itu sih. kalau lihatnya cuman lari gitu doang gitu ya, apalagi gaya-gayaan doang. Padahal mah nggak gitu ya. Kalau sudah mendalami olahraga apapun, kayak aku nih, aku lagi suka line dance nih. Sapa dulu teman-teman kita juga lagi pada nonton Ikatan Langkah Dance Indonesia. Orang lihatnya cuman lari, cuman nari, tapi ternyata kan teorinya ada banyak ya. Nggak cuman melihat secara fisik aja, tapi kan mental kita juga terlatih, kemudian memori kita juga secara teori juga kan jadi apa namanya, imbang lah ya, fisik dan mental. Kembali lagi ke perbincangan kita, tema kita kali ini pengen kenalan soal yang namanya bidang IKP. IKP itu apa sih, Kang? IKP itu bidang yang ada di Diskominfo Santik, yaitu informasi dan komunikasi publik. Jadi sejak perubahan nomenklatur di tahun 2019 itu fungsi kehumasan tadinya kan ada di sekretariat daerah ya. Nah, mungkin kalau RJ Setia itu tahu atau kenal yang pernah dengar juga yang namanya bagian humas dan protokol gitu ya. Itu dulu sebelum perubahan ada di sekretariat daerah. Nah sekarang setelah 2019 itu sampai sekarang kembali lagi ke Diskominfo. Jadi fungsi kehumasannya kembali ke Diskominfo Santik dan bidang yang menaunginya itu namanya bidang informasi dan komunikasi publik gitu. Jadi Diskominfo itu kan ada kepala dinas nih, kepala dinas, sekretaris dinas, kemudian ada bidang-bidangnya begitu. Bidang-bidangnya, betul. Bidangnya sekarang ada berapa sih? Bidangnya ada 4. Ada 4. Salah satunya IKP ini. Salah satunya IKP, bidang yang lain ada TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, kemudian bidang persandian dan statistik. Oke, kita fokus IKP aja ya. Kalau kita dengar kata humas, ini teman-teman juga yang pasti banyak yang sudah sering terlibat misalnya di organisasi, kepanitiaan, nggak asing lah ya humas hubungan masyarakat. Ini kalau di pemerintahan daerah, tugas utamanya secara singkat, secara sederhana gitu. Gimana tuh, sama apa enggak? Seperti yang kita bayangkan. Ya, humas itu sebetulnya banyak banget mengalami transformasi ya. Dan dulu humas itu mungkin lebih dikenal hanya sekedar untuk dokumentasi atau mungkin ya mendokumentasi kemudian menginformasikan. Tetapi ternyata fungsi atau humas itu sendiri sekarang itu luas banget gitu. Dan kembali lagi tadi humas pemerintah itu ternyata punya tanggung jawab yang besar gitu. Karena
salah satu faktor kesuksesan dari penyelenggaraan program pemerintah ya itu dari humasnya juga, atau mungkin kalau kita bahasa sekarang itu public relation ya, PR gitu ya. Kalau di swasta atau di government di corporate mungkin lebih dikenal PR gitu ya. Tapi kalau di pemerintahan, walaupun tadi nomenklaturnya sudah nggak nyebut lagi humas gitu ya, jadi lebih ke informasi dan komunikasi publik. Nah, di dalamnya adalah fungsi-fungsi kehumasan yang memang secara luas itu dijabarkan dalam aturan di peraturan Menteri Kominfo 4 tahun 2024 yang terbaru. Itu ada lagi rincian-rincian dan penjabaran tugas-tugasnya. Yang paling utama adalah tujuannya ya tentu kita untuk menjaga atau mungkin meningkatkan citra pemerintah daerah. Karena dengan citra pemerintah daerah yang baik, tentu ada kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan sehingga dalam penyelenggaraan program-program yang dilakukan juga bisa didukung oleh masyarakat. Jadi masyarakat juga tahu apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Ya benar ya, garda terdepan ya. Berarti apa ya bedanya dengan sektor swasta? Ya, tentu kalau misalkan di pemerintahan dengan swasta, pasti kalau swasta itu kan ada goals market ya, artinya punya target untuk swasta itu ya pasti lebih ke kalau istilahnya apa ya profit oriented ya ke marketnya lah untuk meningkatkan ekspansi bisnisnya. Tapi kalau untuk pemerintah karena ini adalah istilahnya amanat yang diberikan oleh masyarakat, jadi kita seperti kayak yang melaporkan atau mengabarkan atau menyampaikan kepada justru bosnya justru rakyat. Justru tuh bosnya tuh rakyat gitu. Paham. Kalau pemerintah daerah atau mungkin pegawai atau bahkan kalau pimpinan ya kepala daerah, bupati yang sudah dipilih oleh rakyat, itu tuh melaksanakan tugasnya, melaksanakan apa yang memang dijanjikan atau yang mungkin diharapkan oleh masyarakat gitu. Nah, tugas PR itu pemerintah yang menyampaikan informasi pada masyarakat. Selain itu juga tentu membuka jalur-jalur komunikasi dua arah, baik dari masyarakat ke pemerintah maupun dari pemerintah ke masyarakat. Itu benar. Jadi secara ringkasnya tupoksinya IKP ini lebih kepada yaitu seperti PR itu ya, menyampaikan apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintahan, kemudian melaporkan, kemudian mendokumentasikan gitu ya. Pantas aja ya sekarang ya media sosialnya Pemda ini makin cakep aja ternyata. Ya. Ada beliau ini di balik. Ya memang saya kebetulan bergelut atau mungkin diberikan kepercayaan di bidang kehumasan itu sudah mungkin cukup lama ya, dalam arti ketika waktu masih di sekretariat daerah sejak 2016 pertama kali saya diberikan amanat oleh bupati pada saat itu untuk mengelola humas Pemda. Dan itu memang ketika saya masuk di situ humas itu bayangannya ngurusin media, ngurusin wartawan segala macam gitu kan. Belum ke mengelola informasi publik yang harus disampaikan oleh masyarakat. Ketika itu belum ada media sosial, belum ada mungkin kalau website berita itu udah ada. Belum ada RJ Pro. Belum ada RJ. Jadi hanya taunya peliputan, ya kan? Ngeliput kegiatan-kegiatan mungkin bupati, wakil segala macam. Terus hasil liputannya diapain gitu? Hasil liputannya mungkin didiseminasikan, tetapi ya udah hanya sebatas untuk laporan pekerjaan gitu. Terus masyarakat tahu dari mana gitu kerjanya. Nah di situ mungkin banyak banget yang kemudian mulai dilakukan penataan lah katakanlah saat itu dengan kabak humas pada saat itu. Bagaimana humas itu juga ternyata
bisa menjadi salah satu jendela informasi yang dibutuhkan masyarakat gitu. Dan mulai dari situ website humas gitu ya kita buat gitu, kemudian masyarakat dan terutama teman-teman media karena salah satu tugas kita juga memang relasi dengan media atau membangun hubungan kerjasama dengan media, itu apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat itu kemudian disampaikan atau didiseminasikan kepada pers gitu, kepada media untuk kemudian dinaikkan lagi, diberitakan kembali di media baik media yang ada di Kabupaten Bekasi maupun nasional ya. Kemudian kita juga punya kanal informasi internal gitu ya. Tadi kita mulai bikin Instagram, websitenya juga kita kelola, kita beritanya secara rutin, setiap kegiatan semua kita expose dan sebagainya. Juga tadi publikasi melalui media eksternal ya, saat itu media online mungkin belum banyak ya, jadi kita media lokal, media cetak, media TV itu masih. Itu kemudian berkembang sampai sekarang ya tentu sudah sangat banyak, ditambah kalau sekarang itu kan mungkin Mbak Dita tahu dan rekan-rekan medsos itu udah jadi kayak makanan sehari-hari ya. Konsumsi semua kalangan. Iya, jadi berita apapun sekarang masyarakat udah mungkin ngelihat di medsos. Nah, itu juga yang harus kita menyesuaikan juga gitu. Jadi penyebar luasannya juga tidak hanya kepada tadi yang sudah ada, ternyata media sosial kemudian itu juga jadi salah satu kanal penyebar luasan informasi kita. Dari sini udah mulai kebayang nih ya, udah mulai paham bagaimana tupoksinya dari bidang IKP atau kehumasan ini. Sebelum kita lanjut, minum dulu Kang Ramdan. Ya, ini boleh. Sajian khusus dari Hotel Harper. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum. RJ Setia, jangan lupa dong like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa kalau merasa postingan yang bermanfaat, jangan lupa di-share juga ke teman-teman dan ke keluarganya. Kita lanjut segmen berikutnya, ini lebih kita bahas soal strategi dan praktik kehumasannya ya Kang ya. Tadi Kang Ramdan sudah nge-mention nih, tugas utama dari yang namanya kehumasan ini adalah menjaga, meningkatkan citra pemerintah daerah begitu ya. Kalau kita dengar kata pencitraan gitu kan kadang-kadang alergi gitu ya, langsung kesannya itu kepada sesuatu yang negatif, padahal kan belum tentu ya. Citra itu kan kayak kesan yang sengaja diciptakan gitu ya untuk mendekatkan lagi kepada halayak banyak. Menurut Kang Ramdan ini citra yang ingin diciptakan pemerintah daerah sekarang ini seperti apa sih? Ya, benar Mbak Dita. Jadi pemerintah daerah itu mungkin punya kesan ketika misalkan kita menginformasikan, mempublish gitu apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah, itu mungkin sebagian kalangan menilai bahwa hal itu dilakukan hanya sekedar untuk pencitraan dan hanya dengan untuk makna yang negatif, dengan gitu. Makna yang mungkin negatif dan hanya sekedar formalitas dan sebagainya. Tetapi kembali lagi citra daerah itu pun penting. Kenapa penting? Karena dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah itu, kalau misalkan sebuah kebijakan tidak didukung oleh semua pihak eksternal maupun masyarakat gitu, bagaimana kebijakan tersebut bisa sukses diselenggarakan. Artinya kebijakan tentu dilakukan bukan hanya sekedar untuk menggugurkan tugas, melaksanakan sudahlah, sudah dianggarkan, sudah direncanakan, sudah diinikan, tinggal dikerjakan atau seperti apa. Tetapi pemerintah sekarang ini semua yang dilakukan itu kan memang bukan hanya sekedar berbasis mana nih kalau misalkan pekerjaan ini ntar hasil kerjanya apa, tetapi manfaatnya
Jadi kalau mungkin RJ Setia sering mantau Instagram dari Bekasi Cup gitu ya, kemudian Instagram dari kepala daerah, baik Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, ataupun mungkin Pak Gubernur kita ya, yang mungkin lagi sering memang kemana-mana, bahkan di setiap daerah yang dia datang itu luar biasa. Dan terakhir kan kemarin baru ke Bekasi lagi ya sama Pak Bupati. Itu kayak sekarang tuh masyarakat nunggu gitu kan, apa sih lagi bikin apa lagi sih nih, lagi ngerjain apa lagi sih gitu. Ternyata dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa masyarakat itu sekarang lebih kritis dan lebih pintar gitu ya. Memang melihat apa yang dilakukan dan kemudian dipublis oleh humas atau mungkin dari tim media dan sebagainya kepada masyarakat itu, ini ada nggak sih manfaatnya buat kita gitu. Ya maksudnya misalkan sebuah kebijakan yang dilakukan, dicanangkan, contoh kalau kita sekarang Bekasi ini sedang fokus untuk membongkar bangunan-bangunan liar ya di beberapa kawasan, bahkan di setiap kecamatan itu Pak Bupati sudah menyampaikan perintah kepada para camat gitu kan, dengan kolaborasi dengan Pol PP dan dinas terkait untuk mendata kemudian melakukan penertiban bangunan-bangunan yang memang tidak seharusnya dibangun. Nah, bayangkan di dalam sebuah kebijakan itu pasti ada pro kontra kan. Ada yang istilahnya merasa sangat setuju, ada juga yang merasa tidak setuju. Nah, apabila misalkan program tersebut tidak disampaikan secara baik komunikasi, kemudian dipublish, dan tentu tidak akan mungkin dapat sukses dilaksanakan gitu tanpa dukungan dari masyarakatnya gitu. Nah itu jadi kembali lagi ke pertanyaan Mbak Dita terkait citra ini juga bukan hanya sekedar untuk pencitraan gitu, tetapi bagian dari progres pekerjaan yang memang harus kita kejar dan memang kita targetkan gitu. Karena kalau misalkan pekerjaan sudah dilakukan kemudian terdapat hambatan-hambatan yang memang tidak ini kan, tentu pasti nanti hasil kerja dari mungkin kepemimpinan sekarang Pak Bupati itu apa nanti yang mungkin bisa dinilai oleh masyarakat. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalkan mungkin ada sebagian kalangan yang melihat itu bagian dari bentuk pencitraan, ya itu haknya ya. Tetapi dari kita sendiri tentu tujuannya bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban atau misalkan gaya-gayaan atau biar tampil biar ini, tetapi memang Pak Bupati dan jajaran itu memang sangat serius gitu dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan itu, ya memang untuk masyarakatnya sendiri gitu. Nantinya manfaat yang dihasilkan itu ya kembali lagi ke masyarakat gitu. Itu Pak. Oke, jadi Kang Ramdan ini melihat anomali di masyarakat ini sebagai peluang ya. Ini masyarakat kita sekarang sudah mulai pinter kan, udah mulai kritis, udah sering mengakses media sosial. Nah berarti strategi yang dilakukan ini untuk melihat peluang ini seperti apa Kang? Ya, apakah fokus di media sosial atau gimana nih? Iya, tentu dengan perkembangan digitalisasi, perkembangan teknologi, kemudian komunikasi, berbagai kanal, berbagai media yang bisa diakses oleh masyarakat. Tentu kita juga sebagai humas pemerintah harus bisa menyesuaikan diri gitu. Apalagi sekarang kan ada juga AI ya, AI juga sama. Jadi strategi yang dilakukan tentu kita harus bisa masuk ke area-area yang memang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat gitu. Kalau dulu humas dulu mungkin ada istilah woro-woro, Mbak. Kalau zaman dulu tuh kalau mau ada kegiatan pasti pemerintah woro-woro tuh ya datang, atau bahkan pakai mobil keliling ya. Bapak Ibu masyarakat seluruhnya yang berbahagia, kami akan melakukan seperti gitu kayak gitu. Gen Z nggak relate kan? Iya. Kalau sekarang kan
cukup kita share di media sosial, kita buat informasinya dikemas secara baik. Apa yang memang masuk ya sesuai dengan selera kan ya, selera netizen itu beda-beda ya. Ada yang mungkin serius-serius gitu informasi, ada yang dia nggak suka yang baca informasinya tuh yang ini apa sih, teksnya terlalu banyak dan Jelimet sebagainya. ya. Kita buat infografis yang mudah dipahami, istilahnya kita lakukan kita sampaikan dengan bahasa bayi lah istilahnya, yang memang mudah dimengerti. Oh, Bupati ini sekarang lagi sering bongkar bangunan liar. Kenapa sih? Apa sih tujuannya? Oh, ternyata tujuannya misalkan untuk melakukan penataan lingkungan. Karena salah satu penyebab banjir yang terjadi di Kabupaten Bekasi itu mungkin salah satunya adalah lingkungan yang tidak ditata dengan baik. Nah, di situ kita coba kemas informasinya secara mudah gitu. Terus berapa sih yang telah dilakukan, misalkan berapa bangunan liarnya, kemudian area mana saja yang itu tentu kita coba buat yang informatif ya sedemikian mungkin supaya masyarakat juga tahu, dan ini kira-kira wilayah saya kapan ya akan dilakukan penertiban. Nah, ternyata dari situ kan banyak ya komentar. Pak, jalanan dekat rumah saya dong Pak di sini, atau dinas ini misalkan. Ini jalan rumah ini udah bertahun-tahun, dari situ banyak banget. Dan ya itu kan akhirnya jadi ada efek domino yang positif ya. Walaupun mungkin masyarakat istilahnya kayak nggak habis-habis nih ngeluhnya nih. Tetapi kan memang itu ya jadi hak mereka juga dong. Ya kembali lagi kita sebagai humas ya punya tugas untuk menyalurkan tadi membuka komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintah atau pemerintah dengan masyarakat gitu. Dan banyaklah efek domino yang bisa kita dapatkan. Tentu feedbacknya dari yang disampaikan oleh masyarakat menjadi sebuah kebijakan. Oh, program prioritas apa nih yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Kalau misalkan di Bekasi nih masalahnya ini, kalau misalkan kita tahu, kita bisa mendengarkan langsung, ya tentu program prioritasnya nggak akan jauh-jauh dari apa yang mungkin selama ini masih kan. Bukan sekedar udahlah kita cari-cari kegiatan aja, bikin program gini-gini aja segala macam, tetapi ternyata tidak menyentuh apa yang diharapkan oleh masyarakat gitu, Mbak. Oke.